Oke, assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini Bu Dian? Ya karena sekarang lagi bulan puasa ya paling kesibukannya tentang menyiapkan puasa gitu. Iya, masak ya. Kalau di sekolah? Kalau di sekolah ya tentang pembelajaran. Oke, baik. Nah pagi ini kira Bu Dian mau menyampaikan percakapan tentang apa ya? Saya mau menyampaikan percakapan tentang RPP saya untuk mengajar besok. Gimana Kan nih? besok itu tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 2 tentang perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Mata pelajarannya itu ada bahasa Indonesia dan IPA. Oh, oke. Berarti besok Bu Dian akan mengajar tema 8, subtema 2. Muatan pelajarannya ada bahasa Indonesia dan IPA ya. Dan kebetulan ini pembelajaran yang pertama ya Bu Dian ya. Oke, kalau saya boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu Dian? Kalau tujuan pembelajaran untuk besok yaitu melakukan kegiatan mengamati, siswa menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran ketiga, melalui kegiatan mencoba, siswa mampu membuat prakarya tentang terjadinya siklus air dan mempresentasikannya di depan kelas dengan penuh percaya diri. Oke, luar biasa ya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Ini teksnya juga kalau tidak salah ini berkaitan dengan IPA ya biasanya. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Oke, dan yang ketiga ini produknya ya, berarti mereka membuat sebuah prakarya tentang terjadinya siklus air dan mempresentasikannya di depan kelas. Baik. Lalu untuk model pembelajaran yang Bu Dian rencanakan untuk besok itu apa? Model pembelajarannya untuk besok itu saya menggunakan PowerPoint. Oh ya, berarti diskusi kelompok ya. Betul. Oke, baik. Bisa diceritakan tidak Bu Dian untuk besok tuh urutannya kegiatannya seperti apa? Jadi urutan kegiatan itu pertama kan pembukaan ya, pembukaan, kemudian saya mengabsen siswa, lalu saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu. Setelah itu saya menjelaskan sedikit tentang materi hari itu, dan setelah itu saya membagi siswa itu ke dalam 4 kelompok. Kebetulan di kelas saya ada 26 siswa, jadi nanti ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Memang pembagian itu saya pisah, putra-putra dan kalau putri-putri, jadi tidak saya campur gitu. Nanti setelah itu mereka berdiskusi atau membuat prakarya dari siklus air tersebut. Setelah mereka selesai, mereka mempresentasikannya di depan kelas. Oh, baik. Luar biasa ada Bu Dian rancang ya. Kalau boleh saya tahu Bu Dian di kelas Bu Dian itu apakah semua muridnya itu punya kegemaran yang sama atau gaya belajarnya? Dari gaya belajarnya dulu deh, apakah gaya belajarnya itu sama semuanya, misalnya audio semua atau visual semua atau kinestetik semua atau bermacam-macam? Bermacam-macam ya Bu, jadi nggak semuanya gaya belajarnya sama, jadi beragam lah. Beragam, oke. Nah, untuk menyiasati itu apa yang Bu Dian persiapkan untuk memenuhi kebutuhan mereka? Jadi rencananya besok itu saya menggunakan infokus juga gitu. Jadi saya tampilkan tentang proses siklus air dulu, kemudian nanti saya kan menjelaskan gitu. Oh, berarti untuk memenuhi kebutuhan anak yang audio, Bu Dian memakai apa? Video mungkin ya? Iya, video. Terus yang untuk visual Ya dengan gambar. Oh iya, gambar. Kemudian yang kinestetik. Jadi yang kinestetik nih. Nah, sebenarnya sih di dalam SMP Bu Dian nih udah saya temukan sih untuk kinestetik itu berarti yang membuat prakarya itu udah memenuhi apa kebutuhan siswa yang kinestetik, karena kan mereka bergerak dengan bebas membuat suatu prakarya itu udah memenuhi kebutuhan anak yang kinestetik. Nah, kemudian saya mau tanya tentang duduknya nih, anak-anak kan berkelompok nih, terus nanti membuat prakarya kira-kira dalam kelas atau di luar kelas? Di dalam kelas. Oh. Di dalam kelas. Jadi duduknya saya atur kelompok masing-masing. Baik, berarti bisa dikondisikan ya duduknya nanti ya. Oke, terus penilaiannya sendiri bagaimana Bu Dian? Kalau penilaian karena besok itu berkelompok yang membuat prakarya, jadi saya menilai tentang sikap mereka, bertanggung jawab, gotong royongnya, atau kerjasamanya, seperti itu.
Berarti sudah menyiapkan rubrik juga ya? Iya. Iya. Lalu untuk pengetahuan? Untuk pengetahuannya nanti saya siswa masing-masing diminta untuk membuat proses siklus air itu di buku mereka masing-masing. Boleh misalnya mereka bikin mind mapping, boleh mereka membuat gambar, terserah sesuai dengan apa yang mereka bisa atau minati. Gitu. Bagus, itu sudah termasuk dalam diferensiasi produk. Jadi setiap anak itu kan mempunyai apa ya, minat berbeda-beda nih. Nah, kita harus memperhatikan kalau mereka misalnya memang maunya membuat komik misalnya, boleh membuat komik, atau mereka mau membuatnya mind mapping boleh, atau tadi apa satu lagi, gambar juga boleh gitu ya. Oke, kemudian apa yang peralatan yang sudah Bu Dian siapkan apa saja kalau saya boleh tahu untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok peralatannya yang pertama Infokus ya, untuk kegiatan besok. Kemudian kan mereka membuat prakarya itu kan pasti ada alat-alat dan bahan. Gitu. Berarti udah siap semuanya ya, tinggal eksekusi besok ya. ya. Oke, terus apakah ada kendala yang kira-kira besok Bu Dian akan hadapi? Kalau kendala sih udah pasti ada sih, kalau kendala namanya anak-anak beragam ya. Yang kendala sih pasti ada yang misalkan tidak membawa alat, pasti ada yang lupa seperti itu. Kemudian mungkin ada yang dalam belajar mungkin mereka kurang semangat, gitu. Kemudian pasti ada aja yang datang terlambat. Itu kan suatu kendala juga. Terus mengantisipasinya apa tuh Bu Dian? Kalau misalnya saya melihat anak itu semangat belajarnya kurang, paling saya kasih motivasi seperti misalnya melakukan ice breaking gitu. Kalau misalnya siswa datang terlambat, saya minta supaya mereka itu datang tepat waktu. Kemudian menyusun ruangan kelas juga ya, misalnya supaya mereka tidak bosan gitu. Misalnya karena besok berkelompok, jadi saya susun berkelompok. Oke, luar biasa. Bu Dian udah sangat siap untuk melaksanakan MBM besok ya. Insya Allah. Oke, baik. Nah, untuk besok kan saya mau ke kelas Bu Dian nih untuk melakukan observasi. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu Dian, area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Dian apa nih yang ingin saya lihat itu apa? Saya tuh pengen ini ya Bu, terutama yang kenyamanan lingkungan belajar ya. Kemudian pengaruh penggunaan komunikasi positif, lalu penerapan disiplin dan motivasi sih, yang paling penting sih motivasi dulu ya dari anak-anak gitu, waktu supaya dia semangat belajarnya. Oke, baik. Berarti area yang ingin dikembangkan itu adalah kenyamanan, penyiapan lingkungan belajar seperti itu ya, termasuk komunikasi positif, kemudian disiplin, pemberian motivasi. Baik. Kalau boleh saya tahu supaya komunikasinya positif nih, strateginya apa yang Bu Dian udah siapkan? Kalau saya mengajarkan anak-anak untuk berkata sopan, pokoknya terutama dari kita sendiri ya, beliau mencontohkan, jadi supaya kita bicara sopan, menggunakan kata baku. Baik, luar biasa. Berarti anak-anak sudah dibekali gitu ya dengan pengetahuan dan juga yang utama sudah ada dari guru ya. Oke. Kemudian kalau disiplin, kira-kira apa yang sudah Bu Dian siapkan nih supaya anak-anak bisa disiplin gitu? Nah, saya sudah meminta anak-anak datang tepat waktu. Minimal lah, dia datang sudah di kelas 5 menit sebelum bel, dia sudah datang ke kelas. Oke, baik. Kalau motivasi? Motivasi ya, saya kadang memberikan ya nasihat-nasihat. Selain itu kasih ice cooking juga. Baik. Nah, kan kita berharap ya Bu Dian ya kalau pembelajaran di kelas itu besok berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai dengan apa rencana yang kita buat gitu. Nah, apakah Bu Dian memerlukan apa ya istilahnya suatu kesepakatan nih dengan anak-anak supaya nanti selama pembelajaran itu jelas gitu, oh hari ini kita mau belajar ini, terus kita harus menyepakati misalnya tentang angkat tangan sebelum bertanya. Nah, kira-kira di kelas Bu Dian perlu tidak diterapkan seperti itu? Perlu, sangat perlu. Oh, baik, berarti bisa dibuat ini ya. Saya tambahkan nih Bu Dian ya, bisa ditambah apa ya, semacam kesepakatan kelas gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau guru-guru bilang mah kayak kontrak belajar gitu. Jadi sehari itu anak-anak mempunyai aturan nih selama pembelajaran harus bagaimana. Misalnya mau bicara harus angkat tangan, atau ketika diberi sesuatu oleh temannya harus mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Jadi ini bisa membantu anak juga untuk berkomunikasi secara positif, kemudian juga disiplin di dalam kelas gitu. Oke, ada lagi yang ingin Bu Dian sampaikan dari percakapan ini? Sudah cukup ya, berarti udah
lengkap semuanya ya Bu Dian ya, tinggal besok menjalankan dan saya akan observasi di bagian area pengembangan yang akan Bu Dian capai. Oke, baik, saya akan rangkum sebentar Bu Dian ya untuk RPP yang tadi sudah Bu Dian sampaikan. Jadi Bu Dian besok akan masuk ke tema 8, subtema 2, muatannya yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian siswa akan dibagi secara berkelompok tadi sesuai dengan model pembelajarannya, cooperative learning. Dan di dalam kelompok itu siswa akan membuat sebuah karya gitu ya tentang terjadinya siklus air. Dan tadi sudah kita sepakati juga bahwa pembelajaran yang Bu Dian lakukan ini meliputi 2 diferensiasi ya. Ada diferensiasi proses di mana tadi Bu Dian akan mempersiapkan gambar, kemudian video ya untuk memenuhi kebutuhan siswa yang audio visual. Sedangkan untuk yang kinestetik Bu Dian memenuhinya dengan cara membuat prakarya tadi ya. Kemudian juga ada diferensiasi produk di mana tadi Bu Dian sudah mempersiapkan satu penilaian, anak-anak boleh memilih sesuai minat mereka membuat hand mapping tentang siklus air atau membuat hand mapping tentang membuat apa tadi? Gambar ya tentang siklus air. Baik, ini berapa JP berarti Bu Dian ya? Satu hari sih. Satu hari, oh iya benar, berarti 6 ya? 6 JP, tapi karena puasa berarti dipotong ya? Potong. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Dian untuk percakapan kita hari ini. Saya doakan semoga besok di kelasnya lancar sesuai keinginan dan rencana Bu Dian. Baik, besok kita bertemu lagi di kelas Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Dian. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Puasa hari ini sesuai agama masing-masing di dalam hati dimulai. Kita masuk ke tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Sudah siap belajar? Sudah. Masa semangat? Supaya semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Semuanya berdiri. Jadi ibu contohkan dulu ya. Ibu contohkan dulu tepuk semangat. Kalau ibu bilang semangat. Semangat. Siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non fiksi adalah. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Ada yang tahu tidak? Siklus air itu apa sih? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Wah, ini perempuan semua nih, laki-laki tidak ada yang tahu. Anissa tangannya. Dapat. Cynthia silakan. Apa sih siklus air? Kenapa jangan tentang saya soalnya? Siklus air adalah perputaran air. Menurut teman kamu, siklus air itu adalah perputaran air. Setuju tidak? Setuju. Tepuk tangan dulu dong buat Cynthia. Siklus air adalah sedikit ya, karena kan totalnya kan 100%, 97%-nya itu air asin, 3%-nya air tawar. Sedangkan yang kita butuhkan itu air tawar. Masak, mandi, ya, untuk apa lagi? Minum. Pokoknya kegiatan kita itu yang kita butuhkan adalah air tawar. Ya, penguapan air ini disebutnya evaporasi. Ya, nah bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dia. Dan dua
kamu nanti membuat bagan tentang siklus air sesuai dengan kreasimu sendiri. Jadi kamu nanti buat nih tentang siklus air. Ya, terserah kamu mau buatnya dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk bagan boleh, atau kamu nanti dalam bentuk gambar itu boleh. Terserah kamu mau membentuknya sesuai dengan kreasi kamu itu terserah ya. Mau buat tentang tulisan boleh, dengan membuat kayak main mapping boleh, membuat seperti bagan boleh, atau kamu bentuknya mau menggambar nih digambar aja boleh ya. Itu tugas individunya ya. Baik, 4 kelompok sudah selesai semuanya presentasi. Sekarang kita ada di akhir pembelajaran. Ibu mau ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, Nasma silakan. Siklus air merupakan pemutaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Ada 5 tahapan siklus air. Pertama, evaporasi, kedua kondensasi, ketiga presipitasi, dan keempat ada infiltrasi, kelima ada transpirasi. Baik, betul sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Nasma. Sebelum Ibu tutup, kita nyanyi dulu yuk lagu siklus air. Hafal semuanya kan? Kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Tahukah kawan-kawan air akan diperbarui itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Merasa memenuhi disebut infiltrasi. Baik ya, hebat semuanya, luar biasa kelas 5B ya. Beri tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Melanjutkannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Rahma. Gimana kabarnya Bu Dian nih? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Baik ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa sekarang Bu Dian? Sibukannya paling karena sudah mulai ada kegiatan CGP ya, Oh, iya. jadi sudah mulai mengerjakan tugas itu ya, ada Zoom seperti itu, sama bagi waktu sama anak-anak di kelas sih. Jadi terpencar ya konsentrasinya. Pasti bisa Bu Dian ya. Amin. Semangat ya Bu Dian ya. Siap. Oke, baik. Nah hari ini kita sudah janjian nih Bu Dian untuk bertemu ya untuk melakukan percakapan. Kalau saya boleh tahu tujuannya apa nih Bu Dian percakapan kita hari ini? Tujuan percakapan kita hari ini untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas dan sudah Bu Rahma observasi juga tentang bagaimana saya bisa membuat rasa nyaman anak-anak dalam belajar di kelas ya, misalkan terutama untuk komunikasi yang baik, disiplin baik ya, sama pemberian motivasi kepada anak-anak. Oh, ya. Baik, berarti hari ini kita akan refleksi ya Bu Dian ya. Iya. Nanti juga saya minta izin karena saya akan menyampaikan umpan balik dari saya setelah mengamati atau mengobservasi kelas Bu Dian beberapa waktu yang lalu ya tentang IPA waktu ya pelajaran Iya. IPA tentang siklus air ya Bu Dian. Baik, nah kalau saya boleh mengapresiasi dulu nih Bu Dian, kemarin ketika saya melihat Bu Dian mengajar itu sudah sangat luar biasa ya Bu Dian ya. Saya mendapatkan ada kendala sebenarnya, tapi Bu Dian bisa mengatasi itu. Nanti akan saya sampaikan secara lebih detail. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, bagaimana perasaannya Bu Dian setelah berhasil melakukan pembelajaran tentang siklus air kemarin itu? Perasaan saya alhamdulillah ada rasa plong gitu ya, senang juga bisa
mewujudkan apa yang ingin menjadi tujuan saya gitu selama pembelajaran gitu. Mana anak-anak mungkin tidak semuanya anak-anak bisa mengikuti apa yang menjadi tujuan saya gitu. Tapi sebagian besarnya sih anak-anak alhamdulillah sudah bisa mengikuti. Jadi ada rasa senang juga, puas juga gitu. Iya, baik. Berarti sudah ada manfaatnya ya Bu Dian ya. Sudah kita rencanakan dari pra, kemudian bagaimana untuk strateginya nih biar terjadi, biar tercapai, ternyata berdampak untuk murid ya. Walaupun memang dalam kenyataannya ya pasti adalah 1-2 murid yang ya masih begitu-begitu, tapi tidak apa-apa ya. Nanti kita akan mencari alternatif lain lagi. Baik, nah dari pembelajaran yang kemarin saya observasi itu, menurut Bu Dian nih hal-hal baik apa sih yang sudah terjadi gitu, yang sudah Bu Dian lakukan? Hal-hal yang baik yang sudah terjadi ya dari yang saya dalam kelas tuh saya sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik terhadap anak-anak. Kemudian anak-anak juga alhamdulillahnya bisa mengikuti gitu ya, mengikuti komunikasi yang baik. Dari misalkan kayak cara berbicara anak-anak, dia terjaga gitu yang sopan. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa menerapkan disiplin kepada anak-anak, dan anak-anak juga sebagian besar sih alhamdulillah hampir semuanya sudah disiplin ya. Yeah. Tapi memang ada sih yang beberapa gitu Yeah. ya. 1-2 mah yang namanya siswa ya. Yeah. Kita kan nggak bisa harus ini semua siswa ini, tapi alhamdulillah secara keseluruhan sih anak-anak sudah disiplin. Kemudian saya juga sudah memberikan motivasi kepada anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak kemarin pas saat belajar itu semangat ya. Semangat, kemudian dia tuh merasa senang melakukan kegiatan yang kemarin pembelajaran tentang siklus air bersih. Iya, betul. Iya. Baik, berarti ini selaras dengan apa yang saya amati di kelas ya Bu Dian ya. Memang area pengembangan yang Bu Dian ingin kembangkan ketika itu adalah memfasilitasi murid belajar secara nyaman gitu ya, dengan konsentrasinya ketiga hal yang tadi, yaitu menjalin komunikasi yang positif, kemudian disiplin, dan memberikan motivasi. Dan itu memang sudah saya amati sudah berjalan dengan baik gitu ya Bu Dian ya. Dan saya mengapresiasi itu sih Bu Dian ya. Terima kasih. Terutama yang di awal pembelajaran itu, saya masih ingat ketika Bu Dian menghubungi, itu kan lagi bulan puasa Bu Dian ya. Iya, betul. Nah, jadi kita untuk apa ya, anak-anak pasti lapar ya kan, ngantuk pasti, nah haus betul. Nah jadi bagaimana Bu Dian untuk memberikan semangat pada mereka, lalu menghubungkan dengan ajaran agama, memberikan nasihat, yang tidak sahur nanti kalau sahur itu nanti doanya terkabul gitu ya. Nah itu yang kayak berarti istilahnya langsung dihubungkan dengan agama, dan itu sangat baik menurut saya gitu ya. Baik, tadi itu kan sudah hal-hal yang berjalan dengan baik gitu ya Bu Dian ya. Kemudian kalau menurut Bu Dian sendiri, apakah masih ada yang perlu ditingkatkan Bu Dian? Perlu sih, kalau menurut saya pasti perlu ada yang ditingkatkan ya. Karena kalau misalnya kita pembelajaran kan nggak hanya fokus sama di situ aja gitu. Saya ingin meningkatkan hal-hal yang lainnya seperti itu sih. Tapi kalau yang kemarin sudah kemudian udah ini ya sudah cukup ya. Selamat dengan Yang penting mah harus dipertahankan. Ya, Bisa mempertahankan yang ini sulit ya, sulit. betul. Nah, strategi buat mempertahankan tuh seperti apa tuh? Ya paling kita tetap apa sih namanya, menjadi teladan ya, harus menjadi teladan. Itu yang paling pertama sih. Jangan sampai kita mengajarkan atau memberitahu anak-anak kita harus komunikasi yang baik, tapi kitanya tidak. Iya. Jadi sih kita harus jadi teladan dulu, sama harus terus konsekuen gitu Iya. terhadap apa yang sudah dilakukan. Baik, berarti saya garis bawahi ini ya untuk tetap mempertahankan nih yang suasana kelas yang nyaman seperti kemarin. Berarti Bu Dian dan anak-anak juga harus istilahnya konsisten gitu Iya. dalam melaksanakannya, termasuk mungkin dalam pembuatan kesepakatan belajar ya. Karena kemarin juga di awal pembelajaran saya ingat betul Bu Dian itu memberikan pilihan untuk anak-anak, kita kesepakatan belajarnya apa nih hari ini, kemudian ditaati bersama-sama. Hebat, luar biasa Bu Dian. Baik, berarti kalau saya boleh simpulkan ya Bu Dian ya, dari pembelajaran yang kemarin sudah terjadi itu berarti sudah berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai harapan ya Bu Dian ya. Alhamdulillah ya, untung tidak ada kendala. Ya ada 1-2 sebenarnya ya, tapi bisa teratasi gitu ya. Baik, nah sekarang ini saya mohon izin ini Bu Dian, saya ingin menyampaikan umpan balik nih dari saya terkait observasi yang saya lakukan kemarin. Sebenarnya sih selaras dengan apa yang Bu Dian katakan, tapi mungkin bisa saya sampaikan secara lebih detail gitu ya Bu Dian. Oke, baik. Selama saya mengamati di kelas Bu Dian itu ya, saya masuk itu anak-anak sudah kelihatan antusias ya. Mereka sudah mengeluarkan alat peraganya itu yang dari
styrofoam ya atau gabus itu, kemudian ada gambar-gambar pohon untuk membuat si media pembelajaran siklus air ya, mereka menempel, kemudian membuat awan dan sebagainya. Itu sangat menarik. Anak-anak sebenarnya juga dari rumah itu sudah sudah terbayang-bayang tadi di kelas bikin ini, jadi mereka udah senang aja gitu. Oke, nah dari pengamatan saya ini secara keseluruhan nih Bu Dian ya, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan dalam MPP gitu ya kan. Saya mempelajari MPP-nya juga kita Rospra ya, itu hampir 100% lah ya, bisa tahap demi tahap sudah kemudian melakukan, itu tidak ada yang terlewatkan gitu. Walaupun ada kendala tadi, tapi kemudian bisa mengalihkan atau bisa mengatasi itu gitu ya. Kemudian yang kedua, saya melihat di awal pembelajaran kemudian itu sudah mengawali dengan disiplin positif ya, dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, misalnya dengan berdoa, kemudian memberikan motivasi kepada murid, termasuk yang tadi yang nasihat tentang keagamaan, memberikan semangat kepada anak untuk melakukan sahur gitu ya. Itu juga merupakan penciptaan gitu ya, lingkungan sekolah, lingkungan kelas yang nyaman untuk murid. Kemudian juga ice breaking. Nah, ini juga kemudian tidak lupa gitu ya. Kayaknya melihat anak-anak kayaknya udah mulai ngantuk-ngantuk atau bosan-bosan nih, langsung kemudian ice breaking. Jadi tanggap gitu. Itu juga sudah sangat luar biasa ya dia. Kemudian apresiasi. Nah, kemudian juga mengapresiasi, memberikan tepuk tangan, memberikan pujian, memberikan hal-hal yang komentar-komentar yang positif untuk anak-anak ketika mereka menjawab atau ketika mereka bertanya juga diberikan apresiasi. Itu juga merupakan salah satu cara kita untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nah ini juga penting banget, ini kemudian saya amati perilaku kemudian gitu ya, selama mengajar itu sudah berhasil menjadi teladan bagi siswa gitu ya, bagaimana cara berkomunikasi gitu ya. Kemudian membuat kesepakatan yang tadi itu, kalau mau bicara harus angkat tangan dulu ya. Nah itu juga memberikan teladan, jadi bicara itu harus satu-satu, jangan langsung semuanya gitu. Bergantian, betul. Kemudian siswa juga diberi kesempatan untuk presentasi gitu ya, dan presentasinya juga luar biasa Bu Dian, karena Bu Dian saat itu mau memfasilitasi anak-anak boleh presentasinya itu pakai lagu gitu ya. Ada yang boleh pakai lagu bisa, atau hanya menjelaskan seperti biasa memaparkan materi juga bisa. Nah, itu sudah termasuk dalam pembelajaran diferensiasi. Jadi kita memenuhi kebutuhan anak gitu. Anaknya pengennya apa, ya udah kita iyain aja, asal anak gitu ya, dengan anak asal tidak melenceng dari tujuan pembelajaran ya. Kemudian yang keempatnya yang saya garis bawahi, nah itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian jadi kebutuhan gaya belajar murid sudah kemudian fasilitasi dengan baik, terbukti dari disediakannya video siklus air waktu itu ya. Kemudian juga ada tayangan gambar tentang siklus air, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan murid yang kinestetik. Jadi kan kemudian juga menyediakan yang kinestetik atau bahkan semuanya ya, kalau bukan kinestetik tetap mereka menggunakan motorik mereka untuk membuat suatu karya gitu ya. Itu sangat luar biasa sebenarnya. Jadi sejauh pengamatan saya memang sudah bagus semuanya. Kemudian untuk percakapan pra kita, rencana kita sudah terlaksana dengan baik, dan itu saya mengapresiasi sekali. Pasti ini usaha Bu Dian juga luar biasa gitu ya. Tapi boleh ceritakan nggak Bu Dian, waktu itu kendalanya apa ya? Kendalanya waktu pas selama pembelajaran kemarin itu saya ingat sekali tuh. Ada saya punya satu siswa itu tuh yang nangis. Ya, Dia menangis karena mungkin dia merasa sama temannya itu nggak diajak gitu membuat itu ya siklus air itu. Jadi dia merasa diabaikan sama temannya gitu, dia merasa tidak diajak, jadi dia menangis. Terus saya deketin kan, kenapa nangis kan? Dia jawab, Bu saya nggak diajak begini, padahal saya pengen nempel ya. Akhirnya saya kasih tahu kan satu kelompok, karena memang itu begini satu kelompok kan, memang kan harus bekerja sama kan. Namanya satu kelompok tidak boleh ada yang dominan gitu. Jadi saya kasih tahu ke kelompoknya, ayo ajak temennya sama-sama biar dia juga punya tanggung jawab gitu, terhadap tugas yang harus diselesaikan gitu. Akhirnya diajak lah temennya, udah berhenti nangis. Iya, itu saya juga sempat memvideokan yang anak laki-laki menangis gitu, dan ya Bu Dian langsung tanggap gitu ya, itu langsung tahu gitu. Dan yang
bagus sih kemudian apa ya langsung mengatasi, karena kalau tidak kan pasti anak-anak yang lain akan apa ya istilahnya kayak mengejek Mengejek ya, ya, gitu, mengolok-olok gitu. Ya baik, luar biasa kemudian untuk upayanya ya. Kan kalau saya yang mungkin yang mengajar ada yang nangis, waduh, apalagi lagi diobservasi gitu, waduh udah panik duluan, tapi kemudian bisa mengatasi itu dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini selanjutnya kemudian kan rencana kita untuk mengobservasi kemudian pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya boleh tahu tidak ada area pengembangan apa lagi sih yang ingin dia lakukan selanjutnya gitu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas? Sebetulnya kalau pembelajaran di kelas itu banyak ya Bu Rama, sebenarnya rencana-rencana saya itu banyak. Cuman yang saya inginkan ini saya pengen banget itu siswa itu mempunyai berpikir atau bernalar kritis. Karena memang kan kayaknya sekarang itu siswa itu kayaknya agak gimana ya kalau belajar tuh udahlah sedikasinya gitu. Cuma kayaknya untuk berpikir kritis itu masih belum tergali banget. Memang ada sih beberapa gitu yang anaknya memang aktif, cuman kan yang lain juga kan pasti ada yang pasif, Yeah. sedikasinya sama guru aja Yeah. gitu. Saya ingin mengembangkan itu, setiap anak tuh pengennya bernalar kritis, kemudian jiwa kreatifnya muncul gitu untuk pembelajaran ini gitu. Iya. Tepatnya. Baik, luar biasa kemudian ya. Jadi ada dua area nih yang ingin kemudian kembangkan lagi setelah kemarin di suasana nyaman di kelas ya, yaitu bernalar kritis dan menumbuhkan jiwa kreatif anak gitu ya. Oke, boleh saya tahu kemudian apakah kemudian sudah menyiapkan strategi nih untuk mencapai tujuan bernalar kritis dan berjiwa kreatif ini, kira-kira apa nih yang ingin kemudian lakukan? Kalau strategi dalam menumbuhkan nalar kritis, saya sih rencananya nanti dalam pembelajaran itu saya akan membuat atau menampilkan sebuah gambar di mana anak-anak itu mengamati gambar tersebut, kemudian dia menyimpulkan. Misalnya saya kasih gambar tentang iklan, ada potongan-potongan iklan gitu, nanti bisa anak itu menentukan ini termasuk iklan apa. Karena kan selama ini kan si anak di kelas itu kan mana ini contohnya iklan penawaran gitu ya, ini contoh seperti ini ya gitu. Ini iklan contoh iklan tentang pengumuman, iklan seperti ini kan. Kalau nanti saya pengennya saya cari gitu ya iklan-iklan di internet kan banyak, kemudian saya tampilkan si anak biar mengamati dan dia menentukan gitu itu termasuk jenis iklan apa. Kemudian ada juga ini kan berhubungan sama tentang persatuan ya. Nanti saya munculkan kasus gitu ya, video atau ilustrasi gitu. Saya pengen anak-anak itu mengamati di video itu, terus dia berpikir nih apa sih sebabnya, akibatnya dari peristiwa yang terjadi di video itu, dan apa yang harus dilakukan nih gitu untuk mengatasinya. Oke, luar biasa ya. Sudah ada rencana nih ya di dalam pikiran Budian untuk menumbuhkan nih benar kritis pada anak gitu. Memang kalau kita amati ya Budiannya anak-anak memang kayak ya udahlah yang dikasih guru ya itu aja kayak hafalan gitu ya istilahnya ya. Sehingga mereka tuh tidak terbiasa untuk menggali atau mencermati atau mencari tahu sendiri lah misalnya gitu ya Budian. Dan Budian ingin mengembangkan itu dengan cara tadi ya menampilkan gambar kalau di pelajaran-pelajaran yang memungkinkan ada gambarnya gitu ya, sehingga anak-anak itu mengamati kemudian menyimpulkan sendiri gitu. Kemudian tadi tertarik juga saya dengan kasus gitu ya, ini sangat penting karena ini berhubungan juga dengan ini kemudian rapor pendidikan sekolah kita di mana literasinya kan ya gitu ya, numerasi dan literasinya masih ini. Jadi kalau kita kasih kasus itu anak-anak itu jadi lebih ini ya, lebih gemar membaca, lebih ada motivasi buat dia gitu ya, keinginan gitu maksudnya gitu. Kalau misalnya dia hanya membaca teks pada buku kan kayaknya jenuh gitu ya. Kalau misalnya dia memang kita tampilkan gitu, kayaknya lebih semangat seperti itu sih. Memang kan kalau anak SD kan harus konkret ya, gitu, nggak boleh abstrak gitu. Makanya yang mereka alami gitu. Sebisa mungkin saya pengennya hasil pembelajaran itu udah ini nih gitu. Jadi dia tuh nggak ada cuma ngebayangin gimana sih maksudnya, gimana sih gitu. Jadi nyatanya aja saya kasih misalnya video-videonya
tadi Budian mengatakan bahwa yang konkretnya yang pernah mereka alami, kira-kira ada nggak sih Budian kasus-kasus yang di sekitar kita yang harus dimunculkan untuk anak-anak tuh biar benar kritis gitu, kasus sehari-hari di sekolah? Bisa sih kan, kalau misalnya di sekolah pasti ada ya, kalau salah sesama teman gitu, Ya, saling betul. mengejek gitu kan. Atau yang paling sering nih, yang paling dengar kayak misalnya kata-kataan nih, Ya. kata-kataan Sama di ya. awal-awal pas masuk kelas 5 itu, ini nih yang kata-kataan sama orang tua. gitu. Sama ya, benar-benar. Ya, jadi itulah kasus-kasus yang seperti itu gitu nanti akan saya munculkan gitu. Kemudian jadi mereka berpikir gimana caranya nih supaya misalkan pastikan kalau ada kasus seperti ini terjadi perpecahan, Ya. atau berantem lah, bagaimana ya, gimana caranya nih supaya tidak terjadi. Oke, luar biasa Budian ya. Saya sangat mendukung nih yang tadi kasus-kasus ini ya, karena memang ya anak-anak sama di kelas saya juga seperti itu juga ya. Namanya anak ejek-ejek kan, nama orang tua, nama ayahnya, aduh. Gitu lah. Baik, itu tadi tentang bernalar kritis. Kemudian kalau yang jiwa kreatif apa nih Budian? Kalau jiwa kreatif itu saya inginnya dalam pembelajaran itu dia itu bisa menciptakan sesuatu kayak misalkan kalau siklus saya kan tadi kan sudah ya, dia itu jiwa kreatifnya juga sudah. Kemudian nah itu ada juga kan di pembelajaran tema saya itu membuat batik jemputan. Oh, ya. Itu membuat batik jemputan. Nanti di mana saya akan memberikan tugas anak-anak untuk membuat batik jemputan itu. Terserah gambarnya mau yang seperti Motifnya, apa kan motifnya itu sekreatif dia deh gitu, terserah gitu. Itu aja sih. Oke, baik, luar biasa ya. Sudah ada gambaran gitu ya Budian ya. Sangat apa? Terstruktur gitu ya. Baik. Jadi untuk yang jiwa kreatif, Budian akan mengambil materi tentang batik jemputan, berarti SBDP ya. SBDP itu mereka bebas nih mau membuat sesuai motif batiknya sesuai kreasi mereka, dan lagi-lagi ini juga sesuai dengan pembelajaran kreasi yang dia untuk memberikan mereka apa kebebasan minat mereka apa. Luar biasa Budian. Saya doakan semoga area pengembangan yang Budian ingin kembangkan selanjutnya ini yang tadi dua ini, bernalar kritis dan jiwa kreatif ini terlaksana. Nanti kalau kita perlu bicara lagi boleh? Siap. Ya, karena juga saya sejujurnya saya juga mendapatkan banyak insight atau pemikiran inspirasi dari Budian gitu ya. Mungkin di kelas saya tidak lakukan, tapi ketika melihat Budian dalam memperancang RPP, kemudian melakukan pembelajaran, ternyata Budian begini, saya juga nyoba besok. Nah, jadi ya kita sama-sama aja. Mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya Budian ya. Baik. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi, betul Budian. Ya. Oke, nah ini kita sudah sampai di penghujung percakapan Budian. Apa nih kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulan dari percakapan hari ini secara keseluruhan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas dari yang menciptakan kenyamanan pada anak saat belajar, yaitu dengan komunikasi positif, kemudian disiplin, kemudian motivasi. Alhamdulillah saya rasa sudah saya lakukan dengan baik ya, tentunya dengan yang sudah berkomunikasi juga. Kedepannya mungkin kayak seperti tadi kendala-kendala itu mudah-mudahan kedepannya tidak ada, tapi namanya kendala pasti ada. Mudah-mudahan saya bisa mengatasinya, kemudian dari rencana yang sudah kita hadirkan saya akan melakukan, saya bisa menerapkannya untuk kedepannya. Oke, baik, luar biasa Budian. Pokoknya 2 jempol ya buat Budian, kalau bisa 4 jempol nih ya untuk tahapan yang kita lakukan dari pra observasi semuanya sudah berjalan dengan lancar. Saya doakan semoga apa yang Budian ingin kembangkan selanjutnya akan berjalan dengan lancar kembali. Saya yakin pasti Budian bisa tanpa istilahnya ada hambatan apapun pasti bisa Budian atasi gitu. Baik, terima kasih Budian untuk waktunya, untuk percakapan kita hari ini. Nanti kapan-kapan saya juga pengen dengar lagi nih kalau Budian udah mau menerapkan yang tadi bernalar kritis dan jiwa kreatif. Kalau ada pengetahuan-pengetahuan baru atau Budian sudah berhasil, bolehlah dikasih ilmunya juga ke saya. Siap. Baik, kita akhiri percakapan kita hari ini ya Budian ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, selamat pagi Budian. Luar biasa, mantap, selamat. Terima kasih Selamat dia juga luar biasa ya. Kalau saya punya jempol yang bagus, empat. Oke, luar biasa. Ini yang saya mau.
ini yang kau mau. Kita ya Bu Rahma luar biasa. Memang dari awal sudah luar biasa, sekarang tetap eksis, tetap konsisten ya. Tidak ya, walaupun deg-degan tetapi tetap mengalir karena semuanya sudah ada di sini. Budian pun seperti itu karena apa? Ya memang melakukan, tidak hanya istilahnya formalitas. Ya kan? Gitu, luar biasa Budian. CGP tetap Angkatan 8. angkatan 8 gitu loh. Angkatan 7 ini angkatan 8, semoga Budian nanti top score. Saya harus banyak belajar Bu. Iya, Sama Bu Rahma. tapi luar biasa. Saya baru melihat pendampingan hari ini di pasca yang luar biasa Bu Rahma. Sekali lagi terima kasih Bu Rahma. Jadi apa yang ilmu yang didapat Bu Rahma benar-benar juga terstruktur ya, dari awal sampai akhir mengalir seperti air mengalir gitu, dan tidak terlihat groginya walaupun di sini saya cuma manggut-manggut doang gitu. Jadi saya hanya menunggu lakukan nggak ya ini ya, ternyata dilakuin. Dari apa ini kriteria-kriteria yang harus dicukupi, ternyata oh ini, dan terakhir tadi juga tercukupi. Luar biasa. Ini kalau memang kalau tidak ada chemistry tidak akan terjadi seperti ini Bu Rahma. Alhamdulillah satu frekuensi Bu. Alhamdulillah, memang dari awal sudah cerita. Oh, gitu. Paling yang mau diajak si Asik. Yang lain dong, insya Allah Bu, gitu. Dengan perjuangan Bu Rahma ini saya apresiasi benar-benar, tidak nyerah. Tetapi waktu itu saya sudah melihat kayak agak mengendor, tapi langsung itu ternyata kan istilahnya kan berkat ilmu yang Bu Rahma punya ya, dikombinasikan dengan Budian yang memang sudah punya dasar, ada kemauan dan mungkin juga punya pengalaman kan, setiap manusia berbeda pengalamannya, dikombinasikan, diluruskan ya, dibimbing oleh Bu Rahma, karena Bu Rahma kemarin juga melakukan seperti apa yang Budian lakukan sebagai coaching gitu ya, gitu. Saya juga enak-enak saja mendampingi beliau gitu, mendampingi Bu Rahma ini itu. Apa yang saya temukan ya mengakui memang Bu saya yang itu gitu. Itu ya, namanya nobody perfect, tapi kan nggak fatal, bisa diatasi gitu. Next lebih baik lagi, next itu. Tadi saya lihat juga area pengembangannya semuanya muncul bukan dari Bu Rahma, memang aturannya seperti itu. Dari coachnya sendiri yang bisa memunculkan ya. Ternyata tergali ada 2 poin yang ingin dikembangkan lagi ya, luar biasa. Terima kasih Budian telah membantu Bu Rahma, membantu kami di program ini. Mudah-mudahan Budian juga mendapatkan pengalaman yang sama, bahkan lebih. Dapat Bu, pasti dapat banget. Terima kasih Budian ya. Saling mengisi aja ya, Siap. kolaborasi. Jangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.